Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol. Siapa sih orang tua yang gak mau punya anaknya mentalnya kuat, punya kegigihan yang luar biasa, kecantikan dan juga kegagahan yang mempesona, udah gitu tahan banting, bisa menjadi pemenang. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya seperti itu. Cuma permasalahannya dengan keadaan seperti sekarang, teknologi begitu mudahnya, ditambah lagi pergaulan yang mungkin tidak ada batasannya. Gimana resepnya mendidik anak supaya punya mental baja? Itu yang akan kita temukan jawabannya di episode kali ini. Sebelum kita bahas lebih jauh tema hari ini, kami sudah membagikan link kepada sahabat-sahabat yang hadir di sini. Silakan langsung diisi. Pertanyaannya adalah, menurut sahabat Dasat, hal apa yang bisa melemahkan kegigihan dan kegagahan seorang anak? Apakah A, karena dididik langsung atau dititipkan? Pilihan B, dimanjakan dengan fasilitas keluarga. Atau C, dengan pergaulan lingkungan sekitar, adanya internet, mudahnya akses wifi di mana-mana. Apakah itu bisa melemahkan juga buat si anak? A, B, atau C? 30 detik dari sekarang. Sudah ya? Langsung saja kita sambut Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz sendiri gimana? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat walafiat. Mantap. Sehat itu kuat, tidak ada penyakit. Afiat itu sehat plus. Plusnya apa nih? Kaki saya tidak lumpuh, alhamdulillah sehat. Tapi saya gunakan pergi dengar tablik, pergi berjamaah subuh di masjid, itu disebut afiat. Maka disebut sehat walafiat. Masya Allah. Nah ini tahu Mas Bayu. Nih satu. Itu. Ada bibit. Bibit. Nah ini bibit padi. Oke. Oke, bibit padi nih Mas Bayu. Iya. Ini ada tanah. Sudah Oke. ada pupuk di dalamnya. Ini wadah untuk menanam. Wadahnya. Nah ini air. Semprot untuk menumbuhkan bibit yang ada. Oke. Kalau Mas Bayu mau dapat tumbuhan yang baik, jangan salah bibit. Ya, kalau bibitnya baik, insya Allah dikasih pupuk yang baik, air yang cukup, maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan atau tanaman yang sesuai harapan. Betul, yang indah, Ya, yang berguna. begitu juga ketika Anda ingin memiliki anak yang baik, maka harus pilih bibit yang baik. Bahkan Nabi katakan, didiklah anakmu selagi mereka masih dalam rahimnya. Rahim. Dari dalam Udah perut. dididik. Gimana Bahkan caranya? ada lagi kalimat lain, didik anakmu sejak memilih istri. Kan memilih istri anaknya belum ada Pak Ustadz. Ya tapi kan istri itu calon menanam benih. Ibarat dia lahan, istri itu adalah tempat untuk menanam bibit. Tempat menanam bibitnya bagus, tidak ada hamanya, tidak ada kumannya. Apa sudah cukup? Tidak, harus punya bibit yang bagus. Mas Bayu pasti hafal doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, sekarang sampai di situ. Mas Bayu tahu enggak itu fid dunya hasanah? Keselamatan di dunia, kebahagiaan di dunia. Salah satu indikator kebahagiaan di dunia, fid dunya hasanah, punya anak yang soleh dan soleha. Coba lihat kenyataan hidup kita. Iya. Mau enggak lihat orang tua, seseorang yang bersemangat ketika dia cerita? Mau dong. Suruh tanya dia soal anaknya.
Biasanya selalu semangat sih Pak Ustadz. Semangat ya. Iya. Anak saya tuh yang bungsu Pak Ustadz, gagah. Cuma dia sedikit kurang nyambung kalau diajak ngomong. Itu yang sulung itu Ustadz. Aduh, banyak sekali permintaannya. Iya. Maka jangan heran ketika Ibrahim alaihissalam beristrikan dengan Siti Sarah, Ya. kan gelisah itu Ibrahim. Betul. Gelisah, bahkan Siti Sarah yang gelisah. Bang, abang kan ini nabi. Ya, abang ini nabi. Terus perlu pelanjut keturunan. Perlu keturunan pelanjut risalah. Kalau abang tidak punya anak, siapa yang melanjutkan risalah dakwah? Siapa yang menyuburkan amar ma'ruf nahi mungkar? Nikah lagi lah bang. Bayangkan, tidak punya anak. Ditopang oleh harta yang berkecukupan. Ibrahim itu pernah menyembeli domba, menyembeli onta 100. Sapi 300, 1000 domba. Tapi dia gelisah. Apa karena gelisah? Karena tidak punya duit. Cukup duitnya. Ya. Apa gelisah? Tidak punya anak. Satu lagi ilustrasi sederhana. Mas Bayu ketika masuk kubur, Ya. kira-kira siapa yang doakan? Ibu-ibu nih sahabat Dasat. Kalau ibu-ibu meninggal siapa yang doakan? Anak. Pak Suami. Ustadz. Kawin lagi. Iya kan? Nah, siapa yang doakan? Anak. Betul. Disinilah pentingnya punya bibit yang baik, punya tempat menanam yang baik. Cukup? Belum. Harus disiram. Diperhatikan dirawat. sinar matahari, diperhatikan pupuknya, diperhatikan apa yang dibutuhkan. Supaya apa? Dia tumbuh menjadi tumbuhan yang elok. Dahsyat sekali. Baik, Pak Ustadz, sebelum kita lanjut di awal tadi kita sudah memberikan polling. Ini saya izin Pak Ustadz, saya Simpan di sini. simpan dulu di sini ya Pak Ustadz. Oke. Ya. Tadi kita mengadakan polling. Menurut sahabat Dasat, apa hal yang bisa melemahkan kegigihan dan kegagahan anak? Nah, yang A, kalau dididik langsung atau dititipkan. Ini beda nih. Jadi Na'udzubillah min zalik. dititipkan. Mas Bayu, Iya. Mas Bayu. Ya. Zaman dulu Ya. ibu-ibu kita, nenek-nenek kita enggak kenal penitipan. Diurus sendiri. Sekarang Pak Ustadz. anak dititip kayak barang. Gimana anak kita mau bagus kalau dititip? Iya kalau tempat penitipannya baik. Tempat penitipannya pasti yang dipikir duit. Dia tidak pikir perkembangan psikis anak kita. Dia tidak pikirkan perkembangan akhlak anak kita. Yang dia pikir gimana penitipan ramai ini supaya saya dapat upah yang bagus. Yang Oke. kedua. Yang kedua, kalau dimanjakan dengan fasilitas keluarga. Lebih parah lagi. Apa yang dia mau Sedikit-sedikit dikasih. kasih. Itu nggak Apa boleh, salah Pak? diberikan? Tidak. Zaman saya kecil, kalau saya minta duit tidak langsung dikasih. Pak, saya membayar besok. Kata bapak saya, gampang nak. Tapi kau ngepel dulu ya. Waduh. Oh, jadi ada minta ini duit, usahanya mau beli ya, permen. Pak Ustadz. Gampang. Kau bersihkan dulu itu taman. Kau menyapu dulu. Oh. Apa pesan moralnya? Mhm. Dapat duit tidak gampang. Kau harus ikhtiar dulu. Kau kerja dulu. Sekarang ibu-ibu anaknya nangis minta handphone. Kasih, bapaknya enggak mau karena pakai logika. Mhm. Kadang-kala kan perempuan itu lebih dominan perasaannya Betul. dalam mendidik anak. Suami lebih dominan akalnya. Ya. Maka supaya imbang Mhm. dinikahkan. Jangan dominan akal, jangan juga dominan maka dia ketemu tengah-tengah. Kemudian 3. Yang C, pergaulan lingkungan sekitar karena seperti mudahnya akses Pergaulan sangat penting. internet. Diilustrasikan oleh Nabi, kalau kau berteman dengan penjual parfum, Akan terasa wanginya. kalau kau Kecipratan. tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Betul. Kalau kau bersahabat dan berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat hawa panasnya. Iya. Maka teman menentukan siapa kita. Itulah sebabnya kalau ibu-ibu mau mencari jodoh buat anaknya, jangan kau tanya kau anak baik. Pasti dia bilang baik pak, baik tante, saya soleh. Jangan. Jadi Tapi lihat siapa temannya. dahsyat sekali, boleh kita berikan tepuk tangan. Jadi memang semua orang tua pasti ingin mendidik anaknya untuk menjadi pohon tanaman yang indah dan juga bermanfaat. Bibitnya, tanahnya sudah disiapkan, gak cukup itu aja. Lingkungan sekolah pun juga pegang peranan yang penting. Peranan guru juga tidak kalah besar pentingnya nih. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang guru yang viral. Nah mungkin Anda juga salah satu followersnya nih. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol. Gaspol memang.
Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Hari ini bersama kita semua sudah hadir seorang guru. Beliau adalah seorang guru honorer di salah satu SMA di Bekasi yang ngajar, kalau saya tidak salah, beliau ngajar matematika. Tapi yang pasti beliau ini punya 1,4 juta followers di TikTok. Apa aja nih yang dibagikan di akunnya? Izin Pak Ustadz, langsung saja kita sapa ada Ibu Kalingga. Halo Mas Bayu. Apa kabar Ibu Lingga? Alhamdulillah sehat. Bu, 1,4 juta followers. Itu gimana ceritanya Bu? Apa konten-konten yang biasa dibagikan di akun itu? Aku biasa ngebagiin daily vlog ngajar sih. Ngajar? Iya, Matematika? iya. Sama fisika, aku kan dua sekolah, 2 mata pelajaran. Oke, Bu, banyak yang bilang katanya generasi sekarang itu gampang banget tergores. Gampang banget dikit-dikit kena mental. Waduh, apalagi ditambah pandemi gak ketemu teman-teman, cuman ketemu layar laptop. Langsung gampang stres. Supaya punya mental yang kuat, biasanya sebagai pendidik apa yang Ibu Lingga lakukan? Okay. Jadi aku juga pernah sharing sama beberapa guru yang memang punya pengalaman di kesulitan seperti itu. Memang ada umpamanya begini, kalau misalnya anak mau bermental baja itu nggak harus kita kasih hidup yang keras terus untuk dia terlatih menjadi mentalnya kuat. Okay. Umpamanya gini, orang nih biar aman dari kecelakaan kan nggak mungkin kita tabrakin terus kan biar kuat, tapi helmnya yang kita amankan, motornya yang kita amankan, cara nyetir dia yang amankan gitu. Jadi dari perumpamaan itu aku juga mengimplementasikan ke sistem ngajar aku, metode ngajar aku juga. Oh berarti bukan hidupnya itu yang harus dikerasin, tapi memang dari cara mendidik dari gurunya dan lingkungan sosial dia juga yang harus dipengaruhi gitu. Pak Ustadz, ada komentar Pak Ustadz? Saya kasih ilustrasi sederhana kembali ya. Ini bibitnya bagus. Betul. Ya, insya Allah bibit yang bagus menumbuhkan tanaman yang bagus. Tapi tidak cukup. Saya punya bibit, apa dia bisa tumbuh? Enggak, dia harus punya tanah, wadah untuk tumbuh. Wadah, itulah tanah. Sudah cukup? Belum. Enggak, dia harus dirawat, disiram, kena matahari. Siram, kena matahari, rawat itu ikhtiar supaya tumbuhan bagus. Nah, ikhtiar tumbuhan bagus ini, merawatnya, menyiramnya, memberikan pupuk, itulah lingkungan. Ini ibu bapak. Tapi ternyata ada pengaruh lain. Apa pengaruh lain itu? Lingkungan. Jadi kalau bibit baik, di rumah baik, tapi ada hal, jarak antara rumah, sekolah ini yang bisa rusak anak kita. Ini lingkungan. Maka orang tua yang baik, jangan lepas begitu saja ketika anakmu kau yakin ini masih lemah. Dia diantar. Antar dia. Siapa yang antar Ustadz? Kita juga bekerja. Suami bekerja, istri bekerja. Itulah sebabnya agama Islam mewajibkan cari nafkah suami, bukan istri. Istri itu kewajiban utamanya mendidik anaknya. Kau punya mobil, ibu-ibu punya mobil. Begitu ibu meninggal, siapa yang punya itu mobil? Istri kedua. Iya dia kawin lagi. Ayo, tapi apa yang bisa kita nikmati meskipun kita sudah di alam kubur? Doa dari anak yang soleh dan soleha, doanya. Maka rawat dia. Ada mahasiswa saya bilang begini. Kenapa ya Ustadz? Kalau pembantuku sakit, saya tidak tenang di kelas. Saya mau cepat pulang. Tapi kalau ibu bapak saya sakit, tidak ada pengaruhnya. Sebab kenapa? Ternyata tumbuh dan besarnya ini anak bersama pembantunya. Itulah sebabnya harus ada dirawat. Dirawatnya itu diperhatikan. Kasih sayang, kedisiplinan. Nah ada cara-cara mendidik anak. Dalam Quran nanti kita jelaskan. Nanti kita bahas lagi Pak Ustadz ya. Karena kan punya mental baja aja gak cukup. Inginnya juga punya akhlak yang baik. Nah ya. Ilustrasi dari ibu guru tadi ini bagus. Bahwa anak kalau mau keras jangan kasih tabrak terus. Artinya apa? Ya perhatikan lingkungannya anak kita. Ya. Sebagai orang beriman kita hakul yakin ini ada unsur X. Apa itu unsur X? Kekuasaan Allah. Nah supaya kekuasaan Allah datang menolong anak kita harus ada proposal. Harus ada permohonan.
Apa permohonan? Itulah doa. Doa itu pendek. Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Alhamdulillah ini sahabat Das'at rajin semua berdoa untuk anaknya. Tapi di mana dia berdoa? Status. Facebook, Instagram, WhatsApp. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Ya Allah lindungi anak saya. Mudah-mudahan anakku ujian lolos. Tapi di status. Tidak ada itu doa di status. Ya kan? Berdoalah di atas sajadah. Bayangkan begitu anaknya mau masuk kelas ujian. Masuk WhatsApp ibunya. Nak, jangan kau cemas. Kau sudah belajar tadi malam. Baru saja saya dan bapakmu doakan kamu dalam sholat duhaku nak. Insya Allah kau akan tenang. Kau akan lulus. Punya sugesti Pak. Oh, jadi terpengaruh secara psikologisnya ya Pak Ustadz ya? Saya kalau mau pergi, saya cium tangannya Bu. Cuma anak-anak sekarang kan kalau jabat tangan sama orang tuanya enggak cium tangan. Dia sliding Ji Bos. Coba Mas Bayu. Dia kan, dia cium. Cium itu gini. Sudah, lalu saya bilang sama ibu, doakan saya. Dalam bahasa Bugis, lo doang ngendo. Apa kata ibu saya? Lo nona, lo doang aku selamat muruntu age musapa. Artinya, mak doakan saya, apa kata mak saya? Kau pergi lah nak, saya doakan kau dapat apa yang kau cari dan kau kembali dengan selamat. Masya Allah, dahsyat sekali, dahsyat. Mudah-mudahan Ibunda selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Pak Ustadz. Supaya pelajarannya bisa suka dan juga semangat, apa yang Ibu mau sampaikan? Silakan Bu. Utamakan kalian niat dulu datang ke sekolah itu untuk belajar. Karena kalau misalnya dari niat belajar aja udah nggak ada, minat belajar udah nggak ada, mereka mau ketemu sama pelajaran apapun itu nggak akan suka. Jadi kalian niat dulu buat belajar, habis itu moodnya dibaikin dulu, kemudian kalian banyak-banyakin ngobrol sama gurunya, minimal cintai gurunya kalau memang nggak suka sama pelajarannya, kemudian niatkan ke sekolah itu nggak cuma buat belajar tapi juga ketemu sama teman-teman, karena belajar juga akan lebih menyenangkan ketika mereka paham bahwa ke sekolah itu mereka akan punya ruang sosialisasi yang lebih banyak seperti itu. Siap, dahsyat sekali, mulia sekali apa yang Ibu Lingga lakukan bersama teman-teman, saudara-saudara guru yang lain. Mudah-mudahan dari beliau-beliau inilah akan lahir generasi penerus bangsa, andalan kita semua yang bisa menjadi harapan bangsa. Untuk semangat kita, boleh tepuk tangan dong sekali lagi. Nah, kita akan jeda sejenak, namun setelah ini kita akan lanjutkan untuk membahas mengenai resep anak mental baja. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Gaspol. Sahabat Das'at, kita lanjut lagi tentunya hanya di Gaspol. Dalam surah An-Nisa ayat 9 dikatakan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Karena kalau Anda tidak takut kepada Allah, maka Anda tidak akan meninggalkan anak yang baik. Semau-maunya, mau jadi sampah kah, mau jadi apa. Kenapa? Karena dia tidak pikir apa pengaruhnya. Tapi kalau orang yang beriman, dia akan pikirkan, kalau anak saya ini jahat, maka saya akan menderita di akhirat. Kenapa? Ada kewajiban orang tua yang tidak bisa lepas dan dia akan tanggung sampai di kuburnya, yaitu mendidik anak. Anaknya ini yang jadi masalah ketika di akhirat nanti. Itulah makna dari ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Maka takutlah kalian meninggalkan anak-anak yang lemah. Lemah dari fisik, lemah imannya, lemah ekonominya. Mas Bayu tahu enggak? Kenapa memberi zakat itu, memberi hadiah, memberi sedekah itu lebih utama kepada keluarga? Kenapa? Agar anak kita, keluarga kita, saudara kita, sepupu kita tidak menjadi beban buat orang lain. Tapi diilustrasikan oleh Quran, tinggalkan anakmu seperti pohon yang akarnya kuat menancap ke bawah, kemudian punya batang yang kokoh, dan punya buah yang banyak. Akar ini adalah akidah. Akidah itu bukan sekedar 2 kalimat syahadat saja.
La ilaha, tiada Tuhan selain Allah. Illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat artinya dua perjanjian, akad. Dua keyakinan kita, perjanjian kita. Tiada Tuhan selain Allah. Ditiadakan dulu. Setelah itu baru Allah. Nah, Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Perkenalkan itu dua kalimat syahadat. Tentu beda ketika saya memperkenalkan dua kalimat syahadat. Ibu saya metodenya 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, tentu beda memperkenalkan syahadat dengan generasi milenial sekarang ini. Yang kedua, kokoh Batangnya. Pohonnya. Apa ini? Fisiknya kuat. Jangan sampai dia gitu, dia kokoh. Coba ilmu gizi. Ya, betul. Itu ASI adalah asupan yang paling baik buat daya tahan tubuh. ASI itu higienis. Hah? Ya. 2, ekonomis. 3, praktis. Selesai. Itu ikhtiar apa? Itu ikhtiar perintah. Batangnya harus kuat. Pohonnya nih, badannya, Ah, fisiknya. kemudian punya buah yang banyak. Apa ini? Adalah manfaat buat orang lain. Itulah makna dari hadis. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Jangan anakmu cerdas, cakep, brilian, tapi antisosial. Tidak punya kepedulian. Maka anak yang baik punya manfaat buat orang lain. Tetangganya sakit dia punya peduli. Sahabatnya susah pembayarannya dia mampu. Dia sisihkan uang jajannya untuk membantu. Itulah anak yang baik. Punya kepekaan sosial. Baik, Pak Ustadz, di awal tadi kita sudah memberikan polling dan hasilnya yang memilih A adalah 23,08%. Jadi dididik langsung atau dititipkan itu pengaruh. Lalu kemudian yang memilih B itu 30,77%. Jadi kegigihan atau kegagahan seseorang itu bisa lemah kalau fasilitasnya selalu dipenuhi. Dan yang memilih C ini paling banyak nih Pak Ustadz. Ternyata pengaruh lingkungan 46,15%. Saya mau ngobrol dulu sama yang ikutan polling yang memilih C, boleh angkat tangannya? Saya memilih C karena pergaulan sekitar juga sangat mempengaruhi supaya anak-anak itu lebih bersosialisasi dan empati terhadap lingkungan. Jadi kebanyakan anak-anak sekarang itu kurang peduli terhadap lingkungan dan semangat hidupnya juga kurang. Jadi banyak istilah-istilah yang kurang bagus dilihat dari internet. Misalnya kalau ada masalah sedikit, kayaknya nggak bakal bisa nih, berat nih, padahal masalahnya enteng. Atau saya kena mental nih, berat banget gitu. Jadi gampang down. Nah supaya kuat sekarang gimana caranya, coba Pak lihat. Ustadz? Ketika saya mau menyekolahkan anak saya SD, istri saya kan cemas sekali. Ya. Nanti anak saya bicaranya kasar. Nanti saya bilang, tidak usah terlalu cemaskan. Sangka baik aja lah dengan lingkungan. Ya kan? Coba lihat, anak-anak sekolah di SD jam berapa? Dari jam 7.30 pulang jam berapa? Paling lama jam 3 sore. Ya betul. Ya kan? Nah selebihnya lebih banyak di rumah. Lebih banyak di rumah. Di rumah lah itu fungsi mendidik. Menempah dia, membuat dia mentalnya bagus. Dia diajarkan. Nah sampai di rumah yang jadi masalah di sekolah, di jalan. Tidak ada yang mendidiknya. Sampai di rumah pun yang waktunya lebih banyak. Ternyata bukan ditemani sama ibunya. Ditemani oleh apa? Medsos. Ya kan? Kita ini lebih cemas kalau anak kita tidak punya pakaian. Lebih cemas kalau sepatu anak kita tidak baru. Lebih cemas kalau anak kita tidak punya handphone. Tapi kita tidak cemas kalau anak kita tidak punya rasa malu. Kita tidak cemas kalau anak kita tidak punya akhlak yang baik. Padahal semua aksesoris hidup tidak ada gunanya ketika anak kita tidak ada akhlaknya. Inilah pentingnya orang tua dan lingkungan ya. Oke. Ya. Siap. Maka pilihkan sekolah yang baik ya. Kalau kita khawatir dengan lingkungannya misalnya perjalanannya sebaiknya antarlah ya. Nah, kalau memang harus ada upaya dan Ada siap upaya, betul. korban. Karena ada orang bilang aduh susah, repot daripada. Kenapa jadi orang tua kalau tidak mau repot? Menjadi orang tua pasti repot. Dan punya anak yang soleh dan soleha itu bukan seperti simsalabim jadi. Harus dididik. Cara mendidiknya ada rule, ada contoh. Siapa contoh kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah. Bagaimana Rasulullah mendidik anaknya? Itu sudah diperkenalkan oleh para ulama. 1,
Lahir anak, kasih nama yang baik. Nama yang baik itu bukan nama-nama selebriti saja. Nama yang baik itu bukan sekedar pemain sepak bola. Oh, saya kasih kau nama Lionel Messi. Mana Lionel Messi PC? Kasih nama. Nah, saya kasih kau nama Sumaya. Oh, nama adalah doa soalnya. Siapa Pak Ustadz, ini? Nama ini penting. Nama adalah doa. Kasih, kata Nabi, kasih nama anakmu yang ada sugesti kebaikan di dalamnya. Siapa itu? Saya kasih kau nama Sumaya. Nah, ini Sumaya yang wafat pertama menjadi tumbal dalam mempertahankan 2 kalimat syahadat. Saya mau kau juga nak kuat akidahmu seperti Sumaya, tidak tergoda oleh lingkungan, bahkan kamu rela mati untuk mempertahankan agamamu. Kau mau semua Sumaya. Nah, saya kasih kau nama Umar. Ibu-ibu, kalau ada orang bilang apa arti sebuah nama, bayangkan kalau ibu ini yang hadir di sini, bapak ibu, tidak ada semua namamu. Bagaimana Bingung caranya? dong manggilnya, Halo, Pak Ustadz. ada Anu siapa? Si ini siapa yang pendek? Banyak orang pendek. Iya kan? bingung dong Pak Iya, Ustadz. Pak. Sudah kasih nama apa lagi Ustadz? Menurut Nabi. Nah, didik. Oh, mendidik tadi yang dari akar, Ya. pohon dan buah tadi ya Pak Ustadz. Mendidik anak itu, Bu, nak jangan begini. Akhirnya di otak anak kita lebih banyak jangannya. Betul. Tapi mendidik anak yang paling baik, contoh keteladanan. Awas kau, kalau kau bicara kasar, saya tempelin kamu. Itu sudah kasih contoh itu. Sudah bicara kasar. Kalau mau mendidik anak, keteladanan dulu. Kasih dia contoh. Oke. Ya. Nah, kau sholat. Ya. Tapi bapaknya tidak sholat. Kau bisa sholat. Kata anak kita, bapak iya. Nah, tidak bisa lagi ngomong kita kan. Kau pakai jilbab. Ibunya tidak dilihat. Gimana ceritanya? Maka kalau mau mendidik anak, uswah. Jadilah contoh. Dengan contoh. Jadilah contoh. Baik. Itu tadi Pak Ustadz, jadi dari nama terus mendidik, terus satu lagi ada lagi Pak Ustadz. Kasih makan. Oh, jadi harus kasih makan ini Kasih terakhir makan. ya. Jadi Tiga. Ada 3. Ada 3 kewajiban orang tua kepada anak. Artinya dia dosa kalau dia tidak lakukan. Yang pertama kasih nama Satu, yang baik. kasih nama. Nama yang baik. Yang Nama kedua- ini bukan cuma di dunia dipakai, sampai di akhirat. Oke. Itu dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin. Itu ketika orang wafat dikumpul kita dari Adam sampai kiamat berapa triliun manusia. Oke. Abdurrahman, Abdul Baik. Jabbar, Siti Fatimah, Das'at Latif. Masya Allah. Lu dipanggil lu. Maka itu penting dunia akhirat. Yang kedua, beri makan. Tapi dengan syaratnya, kata Nabi, beri makan anakmu halalan toyiban. Halal dan baik. Ada baik belum tentu halal. Maka prioritas utamanya halal. Dan yang ketiga, kewajiban orang tua Mendidik adalah anak. mendidiknya. Ibu-ibu, saya tanya, dari 3 kewajiban ini, 3 kewajiban, kasih nama, mendidik, beri makan, mana yang paling susah? Mendidik Pak Ustadz. Mana yang paling susah, Bu? Mana? Mendidik. Tapi yang ibu cemaskan bukan didik kan? Kasih makan. Isi perut. Iya. Tong, kamu makan apa nak? Kalau bapak mati besok kamu makan apa? Tidak pernah itu pertanyaan itu keluar dari Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam keluar dari mulutnya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Nak, besok kalau bapak mati apa yang kamu sembah? Tapi kita, nak, kalau saya mati besok kamu tinggal di mana? Kalau saya mati besok kamu makan apa, nak? Jangan cemas perutnya, nak. Ada yang mati kelaparan? Ada ibu-ibu kenal mati kelaparan? Enggak, cicak aja dijamin rezekinya. Tahu cicak, Ibu? Tahu apa dimakan cicak? Nyamuk. Nyamuk. Masuk akal enggak? Satu terbang, satu cuma di dinding. Tapi dia bilang laguku waktu kecil, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dibilang cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah. Dasar sekali. Yang mau bertanya silakan boleh angkat tangannya. Singkat saja, Bapak yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Melihat era zaman sekarang Ustadz di 4.0, semua anak mulai dari balita sampai ya pemuda, baik di SMA, anak kuliah, semuanya dibarengi dengan internet. Makan dengan internet, hidupnya lingkungan internet. Apalagi ditambah seorang orang tua yang minim agamanya. Bahkan artian kata tak semua orang tua dibesarkan di pesantren. Nah, pertanyaannya Ustadz, apa tips untuk seorang anak agar bisa tumbuh karakter ketaatannya kepada Allah, mendoakan orang tua, intinya walad as-salihatu yada'ullah.
Sekian Ustadz tipsnya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap. Tahan dulu Pak Ustadz. Oke. Jawabannya kita akan dengarkan saat lagi. Jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi di Gaspol. Gaspol memang. Tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab mengenai bagaimana mendidik anak supaya berkarakter dan berakhlak mulia, kurang lebih seperti itu Pak Iya, Ustadz. tadi itu disinggung sedikit tentang internet. Ya. Jangan selalu menyalahkan internet. Internet itu baik. Ibarat ini mic, tergantung siapa yang pegang. Kalau ini yang pegang muadzin, hayya 'alas shalah, dia menjadi kebaikan, dia ajak orang sholat. Ya, tapi kalau dia dipegang oleh provokator, kebakaran, kebakaran, panik satu kampung, padahal tidak ada kebakaran. Ya kan, tergantung siapa yang pegang. Betul. Internet juga begitu. Di tangan ustadz maka digunakan untuk belajar. Internet saya gunakan untuk belajar. Kadangkala saya gunakan untuk rehat sejenak. Perjalanan yang 9 jam perjalanan darat, saya gunakan. Kalau capek saya lihat ceramah, capek baca-baca kitab, saya dengar lagi lagu. Satu kali ku maafkan, 2 kali kau sakiti juga ku maafkan, 3 kali kau sakiti, kurang ajar. Kaget saya. Ya kan? Itu internet. Oke. Nah, internet, saya dapat ilmu, saya dapat hiburan. Tapi kalau di tangan yang salah, internet bisa jadi sumber hoax, sumber kebencian, berita bohong. Bahkan lebih parah lagi, judi. Sekarang judi online. Dan caranya anak-anak kita licik. Buku matematika di luar. Ternyata handphone di dalam. Dia judi itu, hati-hati judi online. Gimana ibu belikan anaknya smartphone, tapi ibu tidak teliti. Oke. Ibu harus tahu apa konten yang diterima, apa isi WhatsApp-nya, apa yang di searching. Ya. Coba kalau di IG, Instagram, itu kan yang muncul-muncul sesuai pencarian. Betul. Kalau saya diperiksa saya punya IG, pasti yang muncul banyak binatang. Karena saya suka lihat itu bagaimana kalau ular sama ular berkelahi. Bagaimana buaya darat ketemu dengan buaya benaran. Sama-sama buaya Pak Ustadz. Itu. Gimana Tapi kalau tuh? orang yang selalu mencari konten-konten porno, maka ibu harus tahu itu. Begitu ibu pura-pura pegang, nah pinjam dulu saya mau WhatsApp bapakmu. Tapi lihat IG-nya. Oke. Karena itu yang muncul di berandanya pasti sesuai pencarian. Jadi Algoritmanya kalau ya. ibu lihat, kenapa ini banyak gambar? Berarti anak ibu pasti senang. Dan kalau dia sudah konten-konten porno, hati-hati. Ya, jadi internet Bapak memang penting dan satu keniscayaan, otomatis orang tua juga harus mengikuti dan mengupdate serta mengupgrade terus. Nah, malah sekarang nggak bisa orang belajar dulu waktu corona lagi gila-gilanya, Iya, online lagi semua. lucu-lucunya. Nggak lucu-lucunya Pak Ustadz. Serem. Oke, terima kasih. Dasar sekali, boleh berikan tepuk tangan. Berikutnya ada lagi pertanyaan Ibu Bapak, silakan boleh angkat tangannya. Saya mengutip uraian Pak Ustadz tadi. Di situ lebih utama seorang suami atau bapak yang mencari nafkah di luar rumah. Bagaimana jika perempuan yang mencari nafkah dan dia sebagai single parent, sehingga saya harus menitipkan anak ke pengasuh. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalau saya warahmatullahi wabarakatuh. solusi pertama cari jodoh. Waduh. Iya, nggak ayo cari gampang, jodoh. Pak Ustadz. Cari jodoh supaya ada teman. Kalau belum ketemu Pak Ustadz. Cari lagi. Ya, kalau Ada misalnya- namanya macomlang. Iya kan? Cari. Kan banyak sekarang ibu-ibu curhat sama saya. Ustadz, saya ada masalah. Saya ini sudah ditinggal suami. Tolonglah saya dibantu Ustadz doa-doa supaya penenang hati. Sudah, saya kasih doa-doa penenang dan wirid-wirid. Lama-lama Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, Ujung-ujungnya mohon ke maaf situ." ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Tahu Khadijah, istri Rasulullah. Itu Khadijah dulu tuh yang senang sama Rasulullah.
Lalu Khadijah menyampaikan hajatnya kepada sekretarisnya, Nafisa. Nafisa kemudian, Khadijah juga bilang begini, ku sampaikan salamku kepada Muhammad. Saya suka. Enggak vulgar begitu. Tapi gimana? Khadijah selalu memuji Muhammad di depannya Nafisa. Nafisa punya penafsiran. Oh, bunda ini lagi senang sama Muhammad. Maka Nafisa datang kepada Muhammad. Juga menyampaikan maunya Khadijah tidak vulgar. Menjadi tim sukses. Dia datang begini. Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan senang sama kamu? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan lebih tua dari kamu. Tidak jadi masalah. Tapi ini perempuan sudah 2 kali janda. Tidak jadi masalah. Tapi ini perempuan bosmu. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, benar tidak dia senang sama saya? Itulah Nafisa menjaga marwah kedua belah pihak. Tidak salah. Jadi solusi pertama, segera cari pasangan. Kalau nggak ketemu Pak Ustadz, misalnya Anggap tidak ketemu. Anggap belum ketemu Maka nih. sebaiknya carilah pekerjaan yang membuat ibu lebih banyak di rumah. Supaya menghabiskan waktu dengan si kecil. Iya. Dengan cara anak. apa? Jual beli online. Oh, masih ada Ya kan? solusinya ya Pak Ustadz. Jual beli online. Pemasaran susah. Pemasaran minta tolong sama Ustadz Dasad. Ustadz, sekali-kali dong kasih muncul di IG-nya Ustadz. Karena Endorse. Ini apa istilahnya? Endorse. Ambors apa? Endorse. Iya itu dia ya kan. Nah, sudah cari orang untuk bisa pasar. Sudah itu berdoa. Ibu siapa yang mengatur rezekinya Allah? Siapa yang mengatur rezeki manusia di dunia? Allah. Kalau ibu hakul yakin Allah tolong, pasti Allah tolong. Karena Allah jelaskan, ana indasani abdi bi. Saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka sukses, sukses. Kalau dia sangka enggak. Sudah enggak benar itu. Maka usahakan yang kedua, carilah pekerjaan yang membuat ibu bisa selalu dekat dengan anak. Caranya gimana kalau harus keluar Ustadz? Kalau dia mesti harus keluar, bawa juga anaknya keluar sekali-kali. Supaya dia lihat betapa susahnya mencari nafkah buat anaknya. Ketika dia dihina pembeli, ketika diremehkan. Nak, kau lihat itu nak, beginilah susahnya. Tapi percaya nak, di balik kesusahan ini, waman yusri yusra, pasti Allah akan berikan kita. Selama kita tidak merugikan orang lain, tidak berdosa, tidak maksiat, tidak merugikan orang lain, taat kepada Allah, pasti akan ada jalan keluarnya. Dahsyat sekali. Baik. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab semua pertanyaan sahabat dasar yang hadir. Dan harapan kita mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan hari ini kita bisa mendidik anak-anak kita, generasi yang masa depan. Jadi harapan kita memiliki mental yang baja dan juga memiliki akhlakul karimah. Untuk menutup episode kali ini mohon petuah dari Ustadz buat kita semua Pak Ustadz. Ya, salah satu yang kita harapkan yang bisa meneruskan risalah hidup ini adalah anak. Bahkan anak itu menjadi kekayaan kita dunia sampai akhirat. Ketika kita wafat, teman kita pasti sudah melupakan. Kita lihat di grup-grup WhatsApp. Ketika ada kawan di WhatsApp itu meninggal di grup itu, jangankan mendoakan, menulis doa saja dia malas. Dia hanya kirim stiker. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Fatihah. Tidak dia baca itu Al-Fatihah. Stiker aja dikirim. Tapi siapa yang doakan kita? Anak. Ketika usia senja. Alangkah bahagianya. Anaknya 5 dan bermusyawarah ketika orang tuanya pensiun. Adik-adikku sekalian. Tampil anaknya yang paling tua. Adik-adik sekalian, tahun ini bapak sudah pensiun. Kita 5 bersaudara. Maka mulai bulan ini, satu anak harus menyisihkan penghasilannya 1 juta untuk ibu bapak di rumah. 5 anaknya, 5 juta gaji pensiunnya dari anaknya. Dan begitu dia sudah pensiun, anak pertamanya berkata, Dek, bulan ini saya mau urus bapak di rumah ya. Kau bulan depan. Alangkah bahagianya. Alangkah hinanya kita. Celakanya orang tua. Setengah mati lahirkan anak. Ternyata begitu usia senja, dititipkanlah orang tuanya ke panti jompo. Nauzubillah bin dzalik. Begitu meninggal tidak ada yang datang melihatnya. Padahal anaknya banyak duit, terkenal, tapi wafat bapaknya dia hanya kirim bunga dan rekening. Tidak datang secara fisik. Nauzubillah min dzalik. Dan itu bisa dihindari dengan cara apa?
dengan mendidik anak dari kecil. Didik anak dengan cara apa? Jangan jauh dari Quran, jangan jauh dari agama. Tapi ingat, hidayah datang dari Allah. Maka Allah memerintahkan kita berdoa punya anak soleh. Allahumma rabbi habli minas solihin. Sampai kapan mendidik anak? Sampai ajal menjemput. Kisah Nabi Nuh mengajarkan ketika anaknya sudah timbul tenggelam, sudah naik turun, timbul tenggelam. Nabi Nuh selalu berkata, naik kamu nak, naik kamu. Sudah sakaratil maut anaknya, tetap sini kamu nak, sini kamu nak, naik perahu. Itu makna pelajaran moralnya adalah sampai usia senja pun kita orang tua tetap menasehati dan memberikan pedoman-pedoman hidup yang baik. Tidak setelah menikah kita lepas, tidak. Setelah menikah yang lepas barangkali adalah memberi nafkahnya, karena tugasnya memberi nafkah ambil alih oleh suaminya. Tetapi untuk mendidiknya sampai punya cucu sekalipun tetap kita nasihati. Tapi ingat, hidayah datang dari Allah. Maka kata Allah, wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa kepada rahmatku. Didik anakmu dengan tetap beroptimis bahwa Allah pasti menolong selama kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku, pasti saya kabulkan. Dahsyat sekali. Baik, sahabat Dahsyat, mudah-mudahan dengan apa yang kita dengarkan di episode kali ini, kita diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, soleha, dan juga memiliki mental baja. Akhirul kata, kami semua mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih sahabat Dahsyat yang telah hadir dan juga yang menyaksikan dimanapun Anda berada. Saya Bayu Oktara, Ustadz Dahsyat Latif, dan seluruh kru yang bertugas pamit. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Seperti biasa kalau pantun dijawab dengan, nah itu dia ya. Banyak-banyak baca Al-Quran. Cakep. Jangan lupa sama tajwidnya. Cakep. Ngomongin soal anak gak jauh dari pendidikan. Biar bener akhlak dan budi perketinya. Cakep. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa minggu depan tentunya kita berjumpa lagi hanya di Gaspol. Gaspol memang.